Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersama-sama untuk insyaallah thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho kepada kita sekalian yang berusaha untuk selalu belajar. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita mudah-mudahan selalu diberikan istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita akan membaca kitab etika makan, ya, yaitu pada bab mengucapkan basmalah sebelum makan dan mengucapkan hamdalah setelahnya. Saya membacakan hadis. Yang pertama hadis ke-732. Wa an Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samawwahu wa kul biyaminik wa kul mimma yalik, muttafaqun alaih. Dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadaku, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kanan, dan santaplah makanan yang terdekat denganmu. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian hadis ke-733, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala fa in tasya ayyadhkur ismallahi ta'ala fi awwalih falyakul bismillahi awalahu wa akhirahu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila salah seorang dari kalian hendak menyantap makanannya, maka hendaknya dia menyebut nama Allah, dan apabila dia lupa menyebut nama Allah di awal makan, maka hendaknya dia mengucapkan bismillahi awalahu wa akhiruhu, dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhirnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan ia berkata hadisnya adalah hasan sahih. Ibu-ibu, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, kitab etika makan, ya, jadi merupakan suatu yang, jadi kata at-ta'am ini merupakan suatu yang disantap oleh setiap orang yang merasakan kelezatannya, yang namanya makan, yang disantap. Jadi maksudnya di sini bisa jadi makanan, bisa jadi juga minuman, ya. Jadi kita mengucapkan bismillah itu dimaksud dalam hadis ini makanan itu ya nasi ketika kita makan, ataupun makanan-makanan yang lain, termasuk kita ngemil snack itu,
Ya. Itu juga makanan kan? Dengan menikmati kan? Termasuk minuman. Ya. Jadi di sini kita diharuskan untuk membaca basmalah ketika kita hendak makan atau minum, ya. Ada sebuah hadis, ya, ketika Rasulullah SAW akan makan dengan para sahabat, itu ada seorang anak kecil yang kesana kemari tangannya, ya, hendak mengambil makanan. Maka Rasulullah SAW mengatakan pada anak itu, ya, samawah wakul biyaminik wakul mimma yalik. Sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kanan dan santaplah makanan yang terdekat dengan kamu. Ya. Sebutlah nama Allah, samawah, kemudian wakul biyaminik wakul mimma yalik. Makan dengan tangan kananmu dan santap makanan yang terdekat dengan kamu. Jadi hadis ini ada beberapa hal yang merupakan pengajaran dari Rasulullah SAW untuk kita tentang adab atau tata tertib ketika kita makan, ya. Yang pertama, Nabi SAW bersabda, sebutlah nama Allah, ya. Jadi sebutlah nama Allah. Kita disuruh untuk menyebut atau membaca kalimat Bismillah. Bagaimana kalau kemudian kita tambah dengan Bismillahirrahmanirrahim? Boleh enggak? Boleh, ya. Tapi artinya bahwa membaca Bismillah itu saja sudah mencukupi. Ya, Bismillah saja lupa kadang-kadang pakai Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tidak perlu ta'awud. Ya, kita makan juga doanya cukup Bismillah. Ya, kadang-kadang kita baca doa yang panjang apa, Bu? Ya, doa itu sesungguhnya boleh, ya, karena itu namanya doa. Kita hanya ditentukan membaca basmalah, ya, sama Allah, Bismillah, ya. Jadi kalau kita membaca lebih panjang itu tidak ada masalah. Bismillah saja sudah mencukupi. Jadi Bismillah, dan itu dikeraskan ya Bu ya. Ketika membaca Bismillah, jangan kita kemudian dibatin. Wis Bismillah hurung, wis tak batin. Enggak boleh. Kita bacanya dikeraskan Bismillah, ya. Itu mengandung maksud supaya kita ini memberi contoh kepada yang lain, ya, jadi tidak dibatin, tidak ada Bismillah dibatin. Sama seperti ketika kita sholat, kita membaca misalnya kita sholat jamaah, ya, kemudian kita membaca doa ruku, doa sujud, doa i'tidal, itu enggak boleh kita tidak menggerakkan lisan, harus kita gerakkan, ya. Jadi imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, ya kita Rabbana walakal ham. Enggak ada model dibatin yang seperti ini, ya. Karena Rasulullah memang mencontohkan dengan gerakan bibirnya, ya. Artinya itu bukan kemudian dibatin, ya. Dari Bismillah, memberi contoh kepada orang lain yang lupa juga. Kemudian sabda Nabi SAW, makanlah dengan tangan kananmu, ya. Makan dengan tangan kanan ini hukumnya wajib, ya. Kita tidak boleh makan dengan tangan kiri. Kalau ada yang orang mengatakan saya tangannya kidal, ya, kidal, itu bukan menjadikan kita boleh makan dengan tangan kiri. Karena bagaimanapun keadaannya, kita wajib makan dengan tangan kanan. Ada satu kisah di dalam sebuah hadis,
ada orang yang menyombongkan diri, ya. Orang ini sombong di hadapan Rasulullah. Ketika dia makan dengan tangan kiri, Rasulullah melihat. Kemudian Rasulullah katakan, makanlah dengan tangan kananmu. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Maka kemudian, ya, apa? Ini doa dia kan? Doa dia. Pada akhirnya dia memang tidak bisa. Akhirnya tidak bisa. Jadi ketika mau makan tangan kanan itu susah begini, ya, karena dia sombong, ya. Jadi kalau kita ditegur, kita lupa, maka kita harus bersyukur ada yang menegur. Jangan kemudian kita malu, ya. Termasuk kalau ibu-ibu nyun sewu makan tempe kemul pakai cabai, itu bukan kemudian ini tempe kemulnya di kanan, cabainya di kiri, kanan kiri, ya. Itu bukan seperti itu. Tapi usahakan tetap semuanya dengan tangan kanan. Kan lupa kadang-kadang ini. Kesuwen timennya tempe kemul, yuk juga cabai. Ya. Tapi itulah yang memang harus dilaksanakan, ya. Jadi makan tetap dengan tangan kanan. Ada kan sekarang di resto-resto yang menyajikan makanannya, kalau ada menu-menu khusus, ya, yang tangan kanan itu pegang apa Bu? Pisau, tangan kiri garpu. Ini gimana makannya kalau seperti ini? Yang kanan kan iris, yang kiri untuk megang garpu itu ditusukkan, yang kanan ngiris. Akhirnya yang terjadi makannya pakai tangan apa Bu? Kiri gini kan? Nah, ini tetap kita harus hindari, ya. Makanya sekarang kan kita ini jarang mengamalkan, meskipun tidak apa-apa makan dengan sendok, ya. Tapi sekali-kalilah makan dengan tangan, ya. Jadi tidak selamanya pakai sendok. Kalau makan dengan tangan, ya. Sekarang lebih nikmat. Dan ada sunnah juga bagaimana Bu? Ya. Dijilati setelah selesai makan. Ini sunnah, bukan kemudian jijik, ya. Jijiklah. Oh enggak, ini sunnah Rasulullah. Ya, karena ternyata ada enzim-enzim yang berguna, ya, di jari-jari yang kita jilati itu, ya. Jadi luar biasa, ya. Boleh pakai sendok, tapi sekali-kali cobalah pakai tangan, ya. Kemudian dijilati. Kalau kita mau mengamalkan sunnah ya seperti itu, ya. Kemudian sabda Nabi SAW, santaplah makanan yang terdekat denganmu. Ya, kalau kita makan bersama orang lain, maka ini adab yang bagus Islam mencontohkan, menyantap makanan yang dekat dengan kita. Ya. Jangan kemudian makanan yang ada di depan kita tidak kita ambil dulu, malah tangannya sudah nyelonong di atas makanan yang lain untuk mengambil makanan yang lebih jauh, ya. Jadi ini kan bagian dari tata krama kalau kita, ya, adab, ya. Adab Islam itu sangat-sangat cocok, ya, kita praktekkan, ya. Coba ibu-ibu makan dengan orang lain, kalau ibu-ibu tangannya selonong sana selonong sini kan kayaknya jadi nggak sopan, ya Bu, ya. Oke. Nah, Islam ini sudah mencontohkan bagaimana adabnya, Masya Allah, ya. Kalau makan sendiri nggak ada masalah, tapi kalau makan dengan orang lain ini menjadi
sesuatu yang kurang baik, ya. Ini tentang membaca basmalah tadi, ya. Jadi tadi disebutkan di dalam hadis kalau kita sebelum makan membaca basmalah. Kalau lupa, apa yang kita baca? Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Kadang-kadang lupa ya. Saking ngeliye, saking enake lupa. Maka itu kita ucapkan meskipun itu pada suapan yang terakhir. Ya. Kok gari tinggal suapan, maka kita harus berdoa itu. Jadi setan seneng. Maka ketika kita mengucapkan bismillahi awaluhu wa akhiruhu, maka kemudian ya setan menjadi sedih karenanya. Ya, pengen setan seneng napa setan sedih? Ya, biasanya nek napa prasmanan kondangan itu kadang-kadang lupa ya Bu ya. Kondangan prasmanan pokoknya ambil ya. Napa meleh dahare karo ngadeg, waduh nggih. Gimana mau membaca basmalah maame wis ngadeg gitu. Ya, jadi dihindari, kemudian tetap membaca basmalah ya. Kalau lupa meskipun di suapan terakhir ini kok tinggal 1 sendok misalnya, kita harus ucapkan tuh bismillahi awaluhu wa akhiruhu ya. Kemudian kita bacakan hadis selanjutnya dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang masuk ke rumahnya kemudian menyebut nama Allah ketika memasukinya dan ketika makan, maka setan akan berkata kepada teman-temannya, tidak ada tempat bermalam dan tidak ada pula makan malam untuk kalian. Dan apabila masuk rumah lalu dia tidak menyebut nama Allah, maka setan akan berkata, kalian mendapat tempat bermalam. Dan jika dia tidak menyebut nama Allah ketika makan, maka setan akan berkata, kalian telah mendapatkan tempat bermalam dan makan malam. Hadis riwayat Muslim. Ya. Di dalam kitab etika makan ini, ya, Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan sebuah hadis, ya, ini dari Jabir radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallaha ta'ala inda duhulihi wa inda ta'amih qala syaiton la ashabih la mabita lakum wala asa. Bila seorang masuk ke rumahnya dengan menyebut nama Allah ketika memasukinya dan ketika makan, maka setan akan berkata kepada teman-temannya, kalian tidak ada tempat bermalam dan tidak ada pula makan malam untuk kalian. Ya. Jadi ini satu pelajaran untuk kita sekalian, ya. Ketika kita masuk ke rumah, ini harus menyebut nama Allah. Harus bismillah. Ya, ternyata begitu. Karena ketika kita membaca bismillah, itu setan akan mengatakan pada teman-temannya, tidak ada tempat bermalam bagi kalian. Dan ketika kita makan, maka kita juga harus mengucapkan bismillah. Kalau doa masuk rumah sudah hafal Bu? Ini ada di dalam, meskipun sanadnya dhaif ya, ini riwayat Abu Dawud ya.
tapi boleh kita hafalkan. Bismillahi waladsna wa bismillahi kharajna wa ala rabbana tawakkalna. Allahumma inni as'aluka khairal maulid wa as'aluka khairal mahraj. Dengan nama Allah kami masuk ke rumah, dengan nama Allah kami keluar darinya, dan kepada Tuhan kami bertawakal. Ya Allah, aku mohon kepadamu sebaik-baik tempat masuk, dan aku mohon kepadamu sebaik-baik tempat keluar. Tapal nggih. Jadi ini adalah supaya kita ketika masuk rumah itu selalu ingat membaca basmalah, ya. Kemudian ada hadis lagi, ya. Saya sebutkan artinya karena hadisnya agak panjang. Dari Hudzaifah radhiyallahu an, dia berkata, apabila kami dan Rasulullah SAW menghadiri jamuan makan, maka tidak ada seorang pun di antara kami yang meletakkan tangannya hingga Rasulullah SAW yang memulai dan meletakkan tangannya. Pada suatu hari, kami ikut bersama beliau menghadiri jamuan makan. Tiba-tiba seorang anak perempuan datang, seakan-akan dia didorong dan langsung meletakkan tangannya ke makanan tersebut. Lalu Rasulullah SAW memegang dan menarik anak perempuan itu. Kemudian Rasulullah juga menarik tangan orang Arab pedalaman tadi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan merebut makanan yang tidak disebut nama Allah padanya. Setan datang bersama anak perempuan ini untuk merebut makanan melalui dirinya, maka aku pun menangkap tangannya. Lalu setan datang bersama Arab pedalaman ini untuk merebut makanan melalui dirinya, maka aku pun memegang tangannya. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya tangan setan itu aku pegang bersamaan dengan tangan kedua orang ini. Kemudian beliau mengucapkan nama Allah lalu menyantap hidangan itu. Ya. Ini ibu-ibu, ya. Adab juga yang perlu kita tahu, bagaimana kalau kita ada di satu perjamuan makan. Oke, ada di satu perjamuan makan. Kalau tadi di hadis-hadis yang pertama itu kita dituntunkan untuk tidak makan makanan kecuali itu di depan kita dulu. Nah, di dalam hadis ini, ya, kalau kita sedang makan atau di dalam perjamuan makan, ada orang-orang yang lebih tua, ada orang-orang yang lebih kita hormati, maka dahulukan orang-orang tersebut. Ya. Jangan kita apalagi misalnya ada pejabat, ada ulama, ya, ada orang yang lebih soleh, maka harus didahulukan mereka. Oke. Jangan kita mengambil dulu sebelum mereka. Ini adab yang dilaksanakan oleh para sahabat ketika ada Rasulullah SAW di situ. Para sahabat tidak berani mengambil makanan sebelum Rasulullah mengambil lebih dahulu. Ya. Ini adalah bentuk penghormatan, ya. Mestinya kita di rumah juga begitu. Dituntunkan kepada anak-anak kita, ya, untuk tidak mengambil dulu sebelum orang tua lebih dahulu. Ya. Karena ini akan menjadi kebiasaan. Di warung pun juga begitu. Misalnya kita warungnya prasmanan, ya kan? Ya, kasih kesempatan kepada orang tua lebih dahulu, orang yang terhormat lebih
dahulu. Jangan kita mengambil dahulu. Ya? Benar, kita biasanya kan begitu. Anak-anak dulu. Tapi sesungguhnya anak-anak zaman sekarang dan zaman dulu ini berbeda sekali, Bu. Anak-anak zaman dulu, ya mungkin kita kan tergolong anak zaman dahulu ya. Coba dengan orang tua, ya kan? Orang tua mengambil lebih dahulu sebelum anak-anak. Nah, kita didikan yang salah kayaknya ini. Kita mendidik anak-anak karena kita kasihan kepada anak kan? Ya. Ben lawe nggo bocah-bocah. Bapaknya trimo ora kan gitu. Ya kan? Kalau zaman dulu kan sing brutu dan sebagainya untuk orang tua dulu gitu kan. Kita sudah paham ya. Anak-anak nanti pahanya gitu kan. Nah, ini akan menjadi salah terus kalau kita tidak benahi, ya. Jadi orang tua lebih dahulu. Maka ini penting untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita. Karena nanti juga dia akan mengimplementasikan apa yang dia tahu tentang ilmu ini pada kehidupannya di masyarakat. Jangan sampai anak-anak kita menjadi anak yang kurang tahu adab. Tidak tahu adab sehingga ketika dia makan di perjamuan, makan di warung bersama orang-orang yang lebih terhormat, dia mengambil lebih dahulu, ya. Karena di keluarga inilah yang pertama kita harus ajari, okay. Jadi jangan kita mendahului sebelum orang yang terpandang itu mengambil lebih dahulu. Ya, ini adalah adab yang sangat luar biasa. Ya, membaca basmalah, ya. Kemudian apa Bu? Tangan kanan mengambil yang dekat, terus apa? Apabila lupa membaca Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Dan kemudian apa? Mendahulukan orang-orang yang terpandang. Ya. Ini membaca basmalah. Perkara membaca basmalah itu enggak boleh kemudian bisa kita bareng-bareng, ya. Bareng-bareng kemudian misalnya Bu Basit mengatakan basmalah, ya. Kemudian Bu Yusuf, kan Bu Basit sudah. Bu Roto juga mengatakan kan sudah diwakili Bu Basit. Jadi siapa? Enggak boleh begitu. Jadi masing-masing harus mengucapkan basmalah, ya. Dan tidak dibatin tadi ya. Sebenarnya banyak ini ya. Adab kita makan itu banyak sekali di antara itu. Makan kita tidak boleh ditiup. Ya. Meniup makanan itu tidak boleh Bu. Panas gitu, ya, didamoni. Wes ngono, len cukup sambel sing akeh. Yuk sampai napa ngos-ngosan itu ya. Itu kan menjadi rasanya kurang bagus, ya. Makan juga di samping tadi mengambil dari yang ada di depan kita itu kalau ini sebuah piring, itu yang kita ambil juga dari yang sisi tepi, bukan dari tengah dulu. Ya, itu bagian dari adab. Bukan tengah dulu gitu diambil, tetapi yang pinggir lebih dahulu. Ya, banyak sekali. Ya, termasuk di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan makanan 2 orang itu cukup untuk 3 orang, makanan 3 orang cukup untuk 4 orang dan seterusnya. Makanan 1 orang cukup untuk 2 orang. Jadi di dalam hadis itu juga Rasulullah mengatakan ketika ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah kami ini makan tapi kami ini tidak pernah kenyang. Maka Rasulullah mengatakan, apakah kamu makannya sendiri-sendiri tidak berjamaah? Iya betul ya Rasulullah. Jadi orang yang makan sendiri-sendiri sama makan berjamaah itu lain. Ya. Makan berjamaah itu
cepat kenyang. Ya, tapi makan sendiri-sendiri itu, tapi dikatakan dalam hadis itu sahabat bertanya, kami makan tapi kami tidak kenyang-kenyang. Ya, padahal 5 am sak pedudukan. Ya, karena di sana tidak ada berkahnya. Ya, ya. Jadi kita biasakan ketika makan itu mengingat-ingat apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan ini, Rasulullah mengajarkan ini, ya, sehingga apa yang kita lakukan ini tidak salah. Kemudian kita bacakan hadis lagi, ya. Saya bacakan artinya, hadis ke-736. Dari Umayyah bin Maksi, seorang sahabat radhiyallahu an, dia berkata, ketika Rasulullah SAW sedang duduk, ada seorang laki-laki makan tidak menyebut nama Allah, tidak membaca basmalah, ya, sehingga tidak ada yang tersisa dari makanannya kecuali hanya 1 suap. Ketika akan menyantap suapan yang terakhir ke mulutnya, dia mengucapkan bismillahi awalahu wa akhiruhu. Kemudian Nabi SAW tertawa dan bersabda, dari tadi setan ikut makan bersama laki-laki ini. Ketika dia menyebutkan nama Allah, setan muntahkan apa yang ada dalam perutnya. Tadi yang saya katakan, ya. Jadi meskipun itu pada suapan yang terakhir kita lupa, kemudian kita ingat, ya, meskipun suapan terakhir kita harus mengucapkan bismillahi awaluhu wa akhiruhu, ya. Jadi ketika Rasulullah melihat seorang sahabat yang makan, ya, dari awal dia tidak membaca basmalah, ya, kemudian sahabat ini ingat tapi sudah di suapan terakhir, ya, Rasulullah tertawa, ya, Rasulullah mengatakan, ya, dari tadi itu setan ikut makan bersama kamu, gitulah, ya. Nah, ketika sudah dibacakan bismillah, maka setan kemudian memuntahkan, ya. Bahasa memuntahkan ini jangan kemudian muntah di piring gitu, kita malah ya. Jadi Rasulullah melihat itu semua, ya, dan setan memuntahkan makanannya karena dibacakan bismillah. Jadi penting sekali ini, penting, nikmat yang kita kadang-kadang lupa juga kan, apalagi kalau enak, yang disenangi, dalam keadaan lapar banget, terus pokoknya ngelih banget, ngasih lali maca bismillah. Kemudian hadis ke-737. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ta'aman fi sittati min ashabi faja'a a'rabiyyu fa'akalahu bilukmatain faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma innahu law samma lakafakum rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan bersama 6 orang sahabat beliau. Kemudian datang seorang Arab pedalaman, kemudian dia melahap makanan tersebut hanya dengan 2 suapan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, seandainya orang ini menyebut nama Allah, tentu makanan ini cukup untuk kalian semua. Ya. Jadi Rasulullah ketika itu, ya, sedang makan bersama sahabatnya 6 orang. Ya. Kemudian datang seorang Arab pedalaman, makanan yang semestinya cukup untuk 6 orang itu dimakan dia dengan 2 kali rong emplokan gitulah nggih, rong emplokan gitu. Dimplok ping pindho gitu, nggih. Dimplok ping pindho entek.
Maka kata Rasulullah, seandainya orang ini tadi membaca basmalah, ya, tentu makanan ini cukup untuk 6 orang. Oke. Niki kira-kira makanan ini kathah mboten niki? Kathah tapi rong emplokan tok, Bu. Rong emplokan sing ombong. Mulutnya dilebarkan. Maka ini pentingnya kita membaca basmalah, ya, di samping berkah, ya, insya Allah makanan itu menjadi cukup, ya. Misalnya ini ada ibu 6 orang, ada 1 piring makanan gitu, kudune cukup go wong 6, ya, teko orang siji, teko mingrong emplokan gitu. Jadi nek dimakan wong 6 cukup niku, ya. Karena tidak ada berkahnya di sana, ya. Kemudian hadis ke-738, wa an Abi Umamah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ma'idatahu qalat alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ghaira makfin wala muwadda'in wala mustaqnan anhu rabbana rawahul Bukhari. Dari Abu Umamah radhiyallahu bahwa kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah mengangkat hidangannya, beliau selalu membaca alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ghairu makfiyin wala muwaddain wala mustaqnan anhu rabbana. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh berkah. Pujian yang tidak mencukupi, tidak ditinggalkan, serta sangat dibutuhkan, wahai Tuhan kami. Hadis riwayat Bukhari. Ini hadis ada pelajaran lagi, Bu. Ketika Nabi SAW telah mengangkat hidangannya, Rasulullah membaca alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ghairu makfiyin wala muwadda'in wala mustaqnan anhu rabbana. Apalke mboten niki? Dicatat riyen men gampil mengapalke. Itu ketika hidangan sudah diangkat. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ghairu makfiyin wala muwadda'in wala mustaqnan anhu rabbana. Saya ulangi, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ghairu makfiyin wala muwadda'in wala mustaqnan anhu rabbana. Sampun sarang-sarang dibaos. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ghairu makfiyin wala muwadda'in wala mustaqnan anhu rabbana. Baleni alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih muwadda'in wala mustaqnan anhu rabbana. Monggo ampun mirsani catatan. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ghairu makfiyin wala muwadda'in wala mustaqnan anhu rabbana. Itu ketika hidangan sudah diambil, ya, sudah diambil. Masya Allah, banyak sekali adabnya yang kita belum mengucapkan atau belum menjalankan, ya.
Jadi Masya Allah adab kita makan itu banyak sekali ya. Jadi monggo dipraktekkan ya. Jadi ini untuk tadi di dalam hadis disebutkan ya, kita membaca basmalah itu tidak hanya ketika kita mau dahar nasi ya, dahar snack, minum itu juga. Saya pernah membaca buku ibu-ibu, mungkin jenengan juga sudah pernah baca ya, penelitian di Jepang yang menyebutkan bahwa air itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi air itu kalau kita bacakan kalimat-kalimat yang baik, dia akan membentuk molekul-molekul yang baik ya. Tetapi kalau air itu kita bacakan dengan sumpah serapah, dengan celaan, banyune ora enak, banyune kaya gini, maka air itu mengikuti apa yang kita katakan. Maka bacaan basmalah itu bacaan yang luar biasa, apalagi kalau kita melihat yang diminum itu adalah air zam-zam. Makanya air zam-zam itu kan bisa menyembuhkan penyakit sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi air yang diberkahi itu lebih luar biasa air zam-zam. Kalau kita minum air putih, minum apa, kita biasakan membaca bismillah dan memuji Allah di sana, sehingga air itu akan terbentuk molekul-molekul yang baik. Ini ada penelitiannya dan itu saya pernah baca bukunya itu. Begitu ibu-ibu, ada pertanyaan? Cukup untuk hari ini nggih. Kita akhiri pertemuan kita dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.